Warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan cawisan atau persiapan perjamuan kudus oikumene. Dan ini kita lakukan secara serentak dalam pelayanan online. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk berdiri, kita serahkan cawisan kita pada saat ini kepada Tuhan di dalam doa. Persiapan pelayanan perjamuan kudus oikumene pada hari ini hanya kami lakukan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang menyertai kehidupan gerejanya dari saat ini sampai selamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 247 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing, kami menghadap Tuhan. Bersyukur atas segala karunia, berkat, penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dan juga berjemaat. Kami sungguh merasa bahwa apapun yang bisa kami lakukan sampai saat ini, semata-mata adalah karena kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu yang membangun persekutuan di tengah-tengah Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tunjung Sekar, di antara persekutuan dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kami, bahkan di seluruh dunia. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini gereja-gereja-Mu boleh terus berdiri, berkarya, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun demikian ya Tuhan, di dalam kami membangun persekutuan, baik di intern Jemaat Tunjung Sekar, maupun juga dalam persekutuan kami dengan gereja-gereja yang lain, ada banyak hal yang kami sadar belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jika kami saat ini melakukan persiapan perjamuan kudus oikumene, adalah juga untuk menghayati bahwa sesungguhnya kami yang berbeda-beda itu adalah satu tubuh dengan kepala Sang Kristus Yesus itu sendiri. Bapa, dalam persiapan ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka bersabdalah kepada kami, berilah kami hikmat dan Roh-Mu yang kudus,
supaya firman-Mu itu benar-benar membekali, menjadi dasar motivasi di dalam kami membangun persekutuan dengan gereja-gereja milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Filipi pasal 2, kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan persekutuan sering kita bayangkan sebagai kehidupan yang indah. Karena kita memahami bahwa di dalam persekutuan itu umat Tuhan diajak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Tetapi keadaan yang indah seperti itu pada faktanya itu seringkali mengalami tantangan dan dinamika yang tidak ringan. Nah, saya mengatakan tidak ringan itu karena semua itu butuh pengendalian diri. Salah satu contoh yang pernah terjadi, mungkin bukan konflik yang secara terang-terangan terjadi, tetapi kadang melalui percakapan, sendagurau begitu. Kadangkala ada statement-statement yang entah bergurau, entah disengaja, kadang itu nyerempet situasi yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Saya pernah melayani di salah satu desa yang mayoritas Kristen, dan di sana itu banyak sekali denominasi gereja. Bahkan waktu saya di sana itu kalau dihitung itu seperti kesebelasan.
sepak bola. Banyak, ada 12 atau berapa pada waktu itu. Sehingga kalau bersih desa itu kadang lomba dengan para pamong desa itu pertandingan sepak bola. Dan saya lebih memilih menjaga gawang saja daripada berlari-lari dengan para bapak. Itu sudah jelas ngos-ngosan. Situasi yang indah seperti itu kadangkala itu justru bisa menjadi rusak karena hal-hal yang kadangkala tidak disadari. Misalnya kepentingan untuk mendapatkan warga jemaat lebih banyak. Itu sangat mengganggu. Sehingga kadang menjadi tarik ulur di situ. Kadang juga bisa karena perbedaan teologi. Nek GKJW ku gereja gak ono Roh Kuduse. Nah, itu kan tidak menyenangkan statement yang begitu, meskipun mungkin kadang ya berguru atau apa ya. Sehingga lalu kadang ya menimbulkan reaksi yang berbalik untuk menyerang atau mengalahkan yang lain. Jadi ada banyak hal yang pada akhirnya hal yang indah itu, kebersamaan yang indah, keanekaragaman yang indah itu bisa menjadi rusak karena persoalan-persoalan yang bermuara pada kepentingan pribadi dari jemaat-jemaat itu. Nah, ini situasi yang nyata, yang nyata ada di dalam dinamika kehidupan gereja yang di sekitarnya itu ada banyak denominasi gereja. Nah, menyikapi hal-hal yang seperti itu, Rasul Paulus memberikan surat penggembalaan. Meskipun surat ini ditujukan kepada jemaat Filipi, tetapi saya kira ini juga baik untuk juga bisa menjadi perenungan kita bersama saat ini. Di mana denominasi gereja itu semakin lama ya semakin beraneka ragam. Paulus mengatakan bahwa di dalam sebuah jemaat itu, di mana Kristus itu ada, diyakini oleh Paulus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Ini suasana yang harus digali, dikembangkan oleh setiap jemaat. Di mana dalam persekutuan jemaat itu ada penghiburan kasih, ada saling menasehati, ada kasih mesra. Paulus juga mengingatkan agar setiap orang, termasuk jemaat Filipi ini, supaya tidak menganggap diri yang paling baik, merendahkan yang lain. Tidak mementingkan dirinya sendiri, mengabaikan kepentingan yang lain. Jadi ini suasana yang kedua yang harus dibangun dalam kehidupan berjemaat. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang ketiga, dan saya kira yang ketiga ini justru menjadi poin yang paling utama. Bahwa di dalam kehidupan persekutuan itu semua orang harus menaruh pikiran, perasaan sama seperti Yesus Kristus itu. Yaitu bersedia mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai putra Allah yang harus tampil dalam kemuliaan, kekuasaan. Tetapi dengan mengosongkan diri, memberikan diri untuk keselamatan manusia.
Nah, ini adalah sebuah pembelajaran tentunya bagi kita bersama selaku warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunjung Sekar. Bahwa di dalam kita harus membangun kehidupan persekutuan di Tunjung Sekar. Itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Bahwa kita tidak hidup bersekutu sing pokoke ngene-ngene ae. Tetapi dengan membangun diri. Melakukan sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Dalam persekutuan gereja kita ini ada saling menasihati. Dalam penghiburan kasih. Dalam persekutuan roh. Kasih mesra dan belas kasih. Ini yang harus terus kita bangun dalam kehidupan kita berjemaat. Tetapi yang harus kita sadari betul adalah bahwa di dalam kita menyempurnakan kehidupan berjemaat ini bukan untuk iki loh, jemaat Tunjung Sekar. Tetapi justru lebih dari itu adalah bahwa proses membangun diri ini adalah dalam kerangka supaya jemaat kita itu boleh semakin menjadi berkat bagi persekutuan yang lain. Bagi persekutuan yang lain. Ada di lingkup daerah Malang 3, ada di persekutuan Majelis Agung, ada juga persekutuan gereja-gereja di Kota Malang ini. Ada BMJ Sekota Malang, ada lagi PGIS Malang. Nah, kita berproses untuk menjadi bagian dari saudara-saudara kita itu. Dan tentu yang kita kedepankan adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam mengembangkan diri ini, jangan sampai kita kehilangan arah tujuan kita, pondasi kita, bahwa kita harus membangun diri, menaruh pikiran perasaan seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus, di mana hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Untuk tugas yang berat itulah, maka gereja-gereja di seluruh dunia pada tanggal 4 Oktober 2020, atau katakanlah dalam bulan Oktober 2020 bersama-sama menghayati sebagai bulan oikumene. Yang kita hayati bahwa di dalam kita hidup di dunia ini kita hidup bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain. Dan untuk menguatkan itu Tuhan kembali menyapa kita dalam sapaan perjamuan kudus. Di mana kita diingatkan untuk menghayati tubuh dan darah Kristus itu dalam perjamuan kudus. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut perjamuan kudus undangan Tuhan ini, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan melalui roti dan anggur itu menjadikan kita semakin dapat membangun diri sebagai sebuah jemaat dan juga membangun persekutuan kita dengan saudara-saudara kita jemaat yang lain. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 256, bait 1 dan 3. Semuanya
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa meskipun kami sebagai anak-anak Tuhan tidak berada di zona yang nyaman. Kami seringkali menghadapi berbagai macam tantangan, pencobaan di tengah kehidupan bersama dengan sesama kami. Tapi kami bersyukur bahwa Roh Tuhan itu terus bekerja, menumbuhkan benih-benih sukacita, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam dunia ini. Kami menghayati itu sebagai karya Tuhan yang patut kami syukuri, karena kami tidak akan mungkin melakukannya sendiri tanpa kuat kuasa penyertaan Tuhan sendiri. Namun demikian ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui bahwa kami seringkali juga menjadi tinggi hati di antara teman-teman, saudara-saudara kami, gereja satu dengan yang lain. Kami saling mengunggulkan diri dalam pelayanan. Lupa bahwa kami harus menaruh pikiran dan perasaan yang sepadan dengan Kristus yang mengosongkan dirinya itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam persiapan ini kami juga menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami membangun hidup berjemaat bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ampunilah kami Tuhan, dan mampukanlah kami sebagaimana firman-Mu mengajar kepada kami untuk hari-hari ke depan. Semakin mengembangkan diri dalam pelayanan untuk semakin menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat pada tanggal 4 Oktober. Kuasailah saudara-saudara kami yang melayankan perjamuan kudus, supaya pelayanan perjamuan kudus itu meskipun dilaksanakan secara online, tidak mengurangi rasa perjumpaan kami dengan Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa kuat kuasa Tuhan menembus batas apapun untuk dapat menyapa setiap persekutuan yang ada. Berkati Tuhan pelayanan perjamuan kudus, sehingga semuanya itu boleh semakin menguatkan gereja-Mu GKJW Tunjung Sekar, maupun pribadi lepas pribadi selaku warga di dalam hidup bersama-sama. Sehingga hanya nama-Mu yang boleh dimuliakan oleh setiap gereja-Mu, di mana masing-masing menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan hadir di dalam persekutuan, baik dalam cawisan maupun pelaksanaan perjamuan kudus nanti. Sehingga warga jemaat-Mu di tengah keluarga-keluarga ini sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus di berbagai gereja di seluruh dunia yang saat ini juga menghayati bulan Oikumene. Kiranya Tuhan satukan mereka dengan ikatan kasih Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh diikat dalam satu ikatan kasih
dan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus itu. Bapa, kami akan mengakhiri persiapan pada saat ini. Kiranya berkat-Mu boleh senantiasa menyertai kehidupan seluruh warga jemaat-Mu di dalam berjuang untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan, berjuang dalam proses belajar, berjuang dalam mengatasi situasi yang sulit. Karena kami percaya kuat kuasa-Mu itulah yang senantiasa menggerakkan berkat itu sampai pada warga jemaat-Mu. Hikmat itu sampai pada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang belajar. Sehingga semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini melalui persiapan ini akan dibagikan roti atau hosti anggur pada panjenengan semua yang akan diwakili oleh para ketua kelompok. Nantinya para penatua diaken di kelompok masing-masing yang akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk bisa melakukan doa bersama. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, gereja-Mu akan melayankan hosti anggur bagi warga jemaat untuk dapat melaksanakan undangan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020. Maka kami serahkan hosti anggur yang kami yakini saat ini adalah merupakan simbol tubuh dan darah Kristus untuk keselamatan kami, untuk pertumbuhan gereja-gereja-Mu. Maka berkatilah hosti anggur ini, sehingga melalui pelayanan perjamuan kudus ini sungguh-sungguh dapat menjadikan warga jemaat-Mu mengalami perjumpaan spiritualitasnya bersama dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persiapan kita pada saat ini
Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 414 bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya kasih karunia-Nya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.